Halo guys, kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana caranya memperbaiki sinyal memperbaiki kartu telepon yang hanya support smartfren aja ya. Jadi kalau kalian gunakan kartu lain seperti Telkomsel, Tri, XL dan lain-lain tidak terbaca, atau tulisan di status bar itu biasanya tulisannya tiada layanan dan sinyalnya itu X ya. Nah, jadi ada pengalaman dari teman saya sendiri. Ini pengalaman ya, pengalaman teman saya sendiri. Jadi dia dari Jepang ke Indonesia membawa handphone ya. Jadi dia beli handphonenya itu di Jepang. Kemudian dia pergi ke Indonesia, pulang ke Indonesia, dan handphone yang dia gunakan tidak bisa menggunakan kartu apapun kecuali smartfren. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau handphone kalian emang benar-benar dari handphone luar atau bisa disebut handphone yang tidak resmi masuk Indonesia, itu biasanya jaringannya diblokir oleh Kominfo ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa kembalikan jaringan smartfren aja di handphone kita ya. Nah, jadi pastikan dulu handphone kalian itu emang benar-benar asal usulnya itu benar. Kalau kalian beli di counter dengan garansi resmi, kemudian itu kalian sinyalnya hanya smartfren aja, kalian bisa balik aja ke counternya dan tanyain kebenarannya kenapa sinyalnya hanya smartfren aja ya. Dan kalau misalkan kalian beli handphonenya bekas dan handphonenya itu emang handphone luar yang gak ada di Indonesia, yang jarang ada di Indonesia, kalian bisa lakukan tutorial seperti ini ya. Jadi yang pertama itu ini nggak ada tutorialnya di handphone ya, melainkan tutorial fisik, yang dimana kalian harus pergi ke bandara terdekat di tempat kalian ya. Jadi kalian harus pergi ke bandara yang ada di tempat kalian, dan kemudian kalian tanyakan ke petugas bandara kalian mau ke bagian bea cukai ya. Nah, ketika kalian akan diantar atau diarahkan ke bagian bea cukai yang ada di bandara ya, akan ada bea cukai, ada tim bea cukai di bandara tersebut. Nah, kemudian kalian lapor ingin mendaftarkan handphone yang kalian bawa itu di Indonesia ke petugas bea cukai yang ada di bandara. Nah, nanti petugas bea cukai itu akan meminta email di handphone kita ya, akan meminta email. Nanti emailnya itu harus yang ada ini ada barcode ya. Nah, seperti ini, di bagian ini ada barcode. Jadi di sini di atas email SP, dan di bawahnya ada barcode ya. Kalau tidak ada, biasanya kalian ke telepon, kemudian kalian bintang pagar 06 pagar, dan kemudian kalian kasih lihat atau kasih aja handphonenya ke petugas untuk cek emailnya. Dan biasanya petugas bea cukai di bandara akan cek dulu harga dan lain-lain mengenai handphone kalian. Asal usulnya akan ditanyakan oleh petugas bea cukai yang ada di bandara. Nah, begitu kalian sudah selesai dan petugas bandara sudah bilang kalau handphonenya sedang didaftarkan, kalian tinggal tunggu aja. Biasanya teman saya kemarin cuma 2 hari handphonenya langsung bisa menggunakan semua jaringan ala operator ya. Jadi kalian tunggu aja, nggak lama prosesnya kok. Nah, itu caranya bagaimana. Ini bukan tutorial sih, lebih tepatnya emang tutorial juga sih. Ya pokoknya tutorial fisik lah. Jadi begitulah caranya. Jadi kalian harus pergi ke bandara, temuin petugas bea cukai yang ada di bandara, bilang mau daftarin handphone di Indonesia agar bisa semua kartu, kasih handphonenya ke petugas, tunggu beberapa hari dan selesai. Tapi emang kata teman saya, masalah
Masalah harga itu tergantung dengan handphone yang apa kita akan daftarkan. Kalau handphonenya masih di bawah harganya itu 3 atau 4 juta gitu kan, saya nggak tahu, antara 3 atau 4 juta, terus kalian daftarkan ke bea cukai yang ada di bandara, itu biasanya gratis ya, kata teman saya, karena dia kemarin bawa handphone yang di atas 4 juta. Dia harus bayar yang gak terlalu besar juga sih katanya. Saya nggak tahu juga jumlahnya berapa, tapi kata dia daftarnya itu nggak terlalu besar dibanding dia harus ganti handphonenya. Nah, cara yang kedua ini cukup efektif sih. Cara yang kedua ini lebih bagus. Kalian minta dulu izin ke orang tua kalian. Ya pokoknya kalian, ini fisik juga ya, tutorial fisik. Cara yang kedua ini, kalian pergi ke kantor bea cukai. Kalian bisa tulis aja di Maps. Kemudian kalian tulis bea cukai. Nah, di sini ada ya, di setiap kabupaten biasanya ada, maksudnya di setiap kota itu ada. Nah, di sini kan ada kantor. Nah, ini kan kantor wilayah bea cukai Jawa Barat. Kalian tinggal pergi ke kantor bea cukai. Kalian minta petugasnya bilang mau daftarkan handphone dari luar ya. Kalian pergi ke kantor bea cukai, minta petugasnya, kalian bilang ke petugasnya mau daftarin handphone yang dari luar negeri. Nah, nanti kan ke petugasnya akan memberikan formulir kertas. Kalian tinggal isi aja formulir atau kertasnya itu, dengan nanti ada di sana akan juga minta email kalian. Jika formulir udah kalian isi, kalian berikan ke petugas bea cukainya. Nah, kalau udah diberikan, kalian tinggal tunggu aja di rumah. Saya kurang tahu juga sih ini, cuman saya baru baca juga di Google, baru tahu juga, yaitu harus mendatangi kantor bea cukai di kota kalian lah pokoknya ya. Nah, mungkin sekian dulu bagaimana cara tutorial fisik memperbaiki sinyal yang hanya smartphone aja ya. Jadi sudah jelas kenapa handphone kalian hanya bisa smartphone, dan di sini juga saya ada handphone Jepang yang sama, hanya harus menggunakan smartphone only, dan begitulah cara memperbaikinya, yaitu harus pergi ke kantor bea cukai. Kalau nggak mau ke kantornya ya kalian harus ke bandara terdekat di tempat kalian. Oke? Sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika menurut kalian bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.